Naikkan bang. Tangan. Turun sini bang, satu. Pegangin. Gas. Oke. Aman. Ya, jadi gini teman-teman, terima kasih sudah hadir Polda Metro Jaya hari ini. Jadi agenda kita hari ini adalah untuk ya, cek laporan polisi, di mana ya, setelah kami atas nama grup Band Raja kemarin melaporkan satu kanal YouTube yang kami juga si narasumber yang diundang oleh YouTube tersebut, YouTube yang sudah kami laporkan tersebut adalah orang yang tidak berkapasitas untuk bicara sebagai narasumber. Ya, ini kami buktikan bahwa orang tersebut sudah kami laporkan. Narasumber di YouTube tersebut sudah kami laporkan resmi di Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya dan sudah sedang dalam berproses. Kemungkinan besar minggu depan ya akan dipanggil si terlapor. Sehingga inilah kami membuktikan bahwa orang yang ada dalam narasumber yang diundang oleh satu podcast tersebut, yang podcastnya sudah kami laporkan, itu tidak berkapasitas hukum untuk berbicara sebagai narasumber. Ya. Pasalnya sama tuh. Beda. Pasalnya beda. Kalau yang terlapor ini, kalau berdasarkan LP di sini kita laporkan atas pasal 263 KUHP itu pemalsuan identitas. Kenapa bisa dibilang pemalsuan identitas? Jadi jadi gini, ada tiga fase. Pertama, dia berbicara dengan saya, dia mengingkari, dia tidak mengakui adanya pertemuan dengan saya. Ini yang si terlapor ya. Terus didukung lagi dengan statement dia lewat kuasa hukumnya ya Pak ya. Lewat kuasa hukumnya, dia tidak mengakui juga waktu dia preskon waktu itulah. Terus ditambah lagi di podcast yang tadi kata Om Sunan yang kita duga di situ itu tadi. Jadi dia tiga fase ini dia tidak mengakui bahwa ada pertemuan dengan saya. Maka dari itu kita laporkan, berarti yang bertemu dengan saya saat 2010 itu berarti entah jin dari mana. Karena dia tidak ngakuin. Kalau bukan dia berarti jin dong Pak. Itu. Nah, dia menyebutkan katanya 2009 coba ketemu, 2011 coba ketemu, 2013 coba ketemu, 2010 kenapa nggak disebut? Itu. Makanya dari situlah kita mencoba untuk upaya hukum bahwa orang tersebut si terlapor ini sudah mengingkari berarti surat perjanjian ini apa maksudnya? Itu. Lebih ke sana sih. Jadi kalau menurut penyidik ini sedang diselidiki. Jadi sudah ada beberapa saksi yang sudah dipanggil. Menurut Pak Sunan tadi juga memang minggu depan itu agenda si terlapor akan dipanggil, dimintai keterangan terkait dengan identitas ataupun dokumen ya. Ini sifatnya dokumen negara ya, KTP itu dia berani tidak mengakui. Berarti siapa yang ada dalam perjanjian ini ya? Maksudnya? Yang kami laporkan itu adalah seseorang yang menjadi narasumber. Misalnya boleh. Ya. Inisialnya bang. Nanti gini teman-teman bisa langsung cek langsung di Reserse Kriminal Umum dalam videonya. Silakan cek juga siapa di sini yang atas nama dan kenapa? Inisialnya. Jadinya biar jelas. Ya, inisialnya I. Inisialnya I. Jadi agak ada beberapa apa ya? Jadi udah lama gue buka aja kali ya, karena arahan juga nggak apa. Jadi pihak Naga Suara juga terlibat karena beliau yang jadi saksi juga. Terus ada juga saksi hidup. Jadi gua mencurigai. Ini bukan kepastian ya, tapi gua menduga waktu 2010 gua bikin perjanjian dan yang membuat perjanjian ini sudah almarhum. Apakah si perjanjian itu juga ikut almarhum? Kita ada perjanjian nih 2010 dibuat oleh si A. Si A meninggal. Apakah perjanjian itu juga ikut terkubur? Pun itu ikut terkubur, alhamdulillah Tuhan itu masih memperpanjang, masih ada saksi dua yang memang di saat itu masih ada perjanjian, gitu loh. Jadi
mungkin gue nggak apa-apa lah ya, bisa gue buka juga. Banyak itu komen-komentar. Ibaratkan katanya mobil ataupun rumah. Kalian punya mobil, kalian serahkan ke gue. Kita buatlah pernyataan, perjanjian. Lalu 10 tahun atau 13 tahun kemudian kalian masih mengaku itu mobil kalian. Terus apa fungsinya perjanjian itu? Itu aja. Tapi gini, si terlapor kan tidak mengakuin. Makanya saya secara pribadi lewat kuasa hukum juga kita melakukan upaya hukum. Nanti kita lihat aja bagaimana prosesnya. Tuh. Bang Ian, tapi kaget nggak sih Bang disomasi sampai 20M gitu? Pas disomasi 20M Justru itu Bang? itu dia mensomasi, tidak apa-apa. Karena isi somasinya yang saya bilang tadi kan, di situ tidak membuktikan. Saya punya perjanjian loh, saya punya bukti loh, punya data. Itu saya punya data. Ya, jadi begini, intinya kami sebagai kuasa hukum ada tim kami, klien kami, bahwa klien kami sangat dirugikan. Makanya ada LP. Kami hanya mau sampaikan bahwa setiap podcast mengundang seseorang itu harus klarifikasi dulu. Harus pastikan dulu siapa narasumber ini. Narasumber, alat buktinya apa? Karena narasumber ini telah kami laporkan. Artinya ini orang bermasalah. Makanya dalam waktu dekat ini tadi kan kita hadir sini untuk melakukan pengecekan, ya kan, tentang perkembangan perkara. Artinya bahwa minggu depan akan ada pemanggilan kepada yang bersangkutan. Tidak mungkin ya grup band Raja melaporkan yang bersangkutan. Dan tidak mungkin juga polisi menerima laporan kalau tidak ada alas hukum yang Jadi jelas. ini salah satu gitu. contoh, kita bisa flashback ke tahun 2003-2004. Kalau misalkan ada, katanya kan Lagu Sederhana nih, Lagu Sederhana ini kalau gue ngambil punya orang, masa gue berani mempublish sih? Ya. Itu logika paling gampang deh. Gue ngambil punya lu, terus gue bilang nih lo, orang gila kali. Gitu loh. Jadi gue berani mempublish, pasti kan sudah ada obrolan, sudah ada kesepakatan. Makanya gue bilang ini gue punya bukti. Tapi karena yang bersangkutan tidak mengakui, nggak apa-apa, kita coba nanti buktikan aja. Jadi gini Pak, orang ataupun siapapun dia terlapor ini boleh aja dia mau berdalih, mau tidak mengaku. Gue dibohongin dia, kuasa hukum dia dibohongin dia, nggak apa-apa. Tapi kita buktikan apakah dia bisa berbohong di depan penyidik nanti. Itu aja. Di depan hukum apakah dia mampu berbohong. Itu aja. Yang sedikit klarifikasi, kan si ini atau dia kemarin kirim surat somasi atas nama kita ya. Ya. Bilang bahwa dia yang bikin lagu sendiri. Ya. Tapi itu benar atau kalau memang penciptaan ini adalah dari Ai sendiri. Nanti ikutin aja seperti apa prosesnya. Yang jelas kita sudah ada komitmen tertulis. Yang jelas kalau dalam proses upaya hukum jangan coba-coba menggiring opini publik bahwa orang yang diproses itu udah pasti bersalah. Ya iya kan? Jadi istilahnya kalau mengundang narasumber harus pakai bukti ya, Pakai alat bukti yang benar. Ya, yang bisa dipertanggungjawabkan. Valid lah ya, valid. Gue selalu ngomong valid lah data. Yang kedua, terkait dia kamu sendiri, si I sendiri kan bilang bahwa ada masih lembaga sana meminta bahwa lagu itu dibawakan. Apakah dalam perjanjian itu termasuk dalam Mas Ian mengklaim bahwa Cinderella itu miliknya Raja? Makanya gini loh ya, ini terkait channel YouTube yang kita laporkan. Yang lapor bang, Hah? Paham, itu kaitannya ke situ. Jadi kenapa kita tuh masih bingung kenapa dikasih ruang bagi orang mabok? bukan mabok. Gue mabok nih, kalian meliput, gue ngomong macam-macam. Yang salah nanti siapa? Dia sadar. Halu. Enggak, dia sadar, cuma tidak pakai alat bukti. Ya, berarti apa namanya kalau kayak gitu? Udah apa biar publik Gitu ya. Makasih ya. Bang, terkait kemarin akun yang dilaporkan Dunia Manji berarti punya Anji ya? Saya nggak tahu. Dia Kita masih belum tahu siapa pemiliknya. oke. Sudah. Bang, tapi udah ada Sama musisi kan harusnya bisa ngomong komunikasi, segala ya? macam. Betul. Nah, Mas Ian sendiri udah ada komunikasi. Nah, sama justru balik- itu yang kita sayangkan. Kita balik tanya, apakah dia sudah koordinasi? Iya. Sudah koordinasi, telepon gua ada loh. Kita tuh satu grup di aksi loh. Tapi kenapa? Gua yang keluarin. Ini Berarti ada sesuatu dan dong. ini sekarang kami menduga ada muatan-muatan strategi marketing ya yang akan menguntungkan pihak orang tersebut. Kenapa mesti pakai nanya, pakai bikin iklan? Saya mau bawain lagu Cinderella. Dia mau bawain lagi Cinderella. Mesti betul. izin sama siapa? Izin Iringan sama dia. Ian atau izin sama orang yang kami laporkan? Gitu loh ya. Jadi Jadi memang kalau bentuk pemediasi bukan begitu ya? nggak gitu.
dia mengaku dia memediasi antara Ian dan si Jadi kan narasumber. si Mbak Mau, tadi bertanya, Mau mediasi. katanya mau memediasi tapi Mbaknya kan bertanya, apakah sesama musisi kok tidak ada pertemuan kan? Kok yang kami sesalkan? Itu yang gua pribadi sangat sesalkan. Kita sama-sama tinggal di Cibubur loh. Kita sering berkomunikasi loh. dia menghubungi Kita saling menyuarakan. setelah dia menghubungi Setelah itu setelah baru. netizen panas apa Makanya segala gue bilang macam. ini sebenarnya gue malas dibawa ke ranah publik, tapi karena sudah dimulai ya udah gue mau jawab. Hanya gue nggak pengen menjawab klarifikasi ataupun yang diminta dia itu duduk di tempat dia. Siapa dia? Gue harus duduk di tempat dia. Kalau dia butuh gue ya dia datang ke rumah gue. Dan Jangan gue yang harus dia, ke rumah dia bukan televisi. Tuh. Dia bukan televisi. Bukan media Ya, yang bukan memang jurnalis, dia- artinya tidak dilindungi oleh Iya. undang-undang. Setelah ada laporan yang kemarin udah ada komunikasi belum? nggak ada. Belum ada dan nggak perlu kami rasa. Mas Ian berarti udah terjawab nih kenapa Mari, lagu Cinderella sendiri. Sudah pasti mbak, sudah jelas kok mbak. Sudah jelas di dalam CD Raja itu udah jelas. Siapa? Ada tulisannya, mbak cari aja. Oke, terima kasih. Gitu. Ada kok jelas banget itu. Thank you bang. Iya, iya, Terima kasih iya. ya. Halo. Bang.